Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Class of Pressure in Sedimentary Basins. Jadi sekarang kita sudah masuk ke minggu ke-13 dan ini adalah minggu terakhir kita mendiskusikan bagaimana kita mendetek dan mempredik overpressure di saat kita sedang melakukan pengeboran, while drilling detection and prediction ya. Nah, ada dua poin yang ingin saya diskusikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah bagaimana memanfaatkan informasi gas while drilling, jadi gas yang keluar ke lubang bor saudara ketika saudara sedang melakukan pengeboran. Nah, bagaimana kita memanfaatkan informasi itu untuk mendetek overpressure. Kemudian yang kedua yang ingin saya diskusikan adalah bagaimana kita memanfaatkan data look ahead VSP, vertical seismic profiling, untuk mendetek dan mempredik overpressure di saat kita sedang melakukan pengeboran. Oke, jadi itu adalah topik kita pada minggu ini. Sekarang langsung saja kita masuk ke bagaimana kita memanfaatkan data gas while drilling tersebut. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu sebelum ke penggunaan data gas while drilling tersebut ya. Jadi yang pertama adalah sumber dari gas yang keluar ke lubang bor saudara. Itu dari mana sih gitu ya? Itu akan coba kita diskusikan. Kemudian yang kedua adalah jumlah gas yang keluar ke lubang bor saudara. Itu tergantung dari hal-hal apa saja. Itu juga harus kita diskusikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke bagaimana kita memanfaatkan informasi gas tersebut untuk mendetek dan mempredik overpressure ya. Kemudian nanti sedikit akan saya singgung juga mengenai komposisi dari gas yang keluar ke lubang bor saudara tersebut ya. Oke, ini sekarang yang pertama, dari mana sebetulnya sumber gas yang keluar ke lubang bor saudara tersebut ya. Ini ada tiga kemungkinan gitu. Kalau saudara punya gas di lubang bor, sumber dari gas tersebut. Yang pertama itu adalah gas yang berasal dari formasi. Jadi dari formasi saudara, gas keluar ke lubang bor itu kita sebut sebagai formation gas. Kemudian yang kedua itu adalah yang kita sebut sebagai contaminated gas. Jadi bukan dari formasi itu sumbernya, contaminated gas itu, tapi misalnya dari zat-zat aditif yang saudara campurkan ke sistem lumpur saudara, itu bisa mengandung gas dan itu bisa keluar ke lubang bor. Itu kita kategorikan sebagai contaminated gas, nanti kita lihat lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah recycled gas. Jadi recycled gas ini adalah jadi gas yang keluar ke lubang bor saudara itu biasanya digas, dibakar, di flare begitu ya. Nah, tapi karena tidak ada alat yang efisiensinya 100%, mungkin sebagian dari gas tersebut tidak berhasil di flare, tidak berhasil dibakar, itu masuk kembali ke lubang bor saudara gitu. Jadi bisa dari tiga sumber tersebut, dan ketiga-tiganya itulah yang diukur oleh gas kromatogram saudara begitu. Nah, tentunya untuk keperluan mendetek overpressure, kita hanya ingin menggunakan gas yang berasal dari formasi, gitu ya, seperti itu, formation gas. Nah, jadi ini sedikit mengenai gas kromatogram. Jadi kalau saudara lihat gambar ini saya rasa cukup canggih sekali alatnya, dan sekarang saya rasa ini sudah standar di industri. Setiap pengeboran gas, informasi mengenai gas ini selalu diukur untuk berbagai keperluan, gitu ya. Dan ini kalau saudara lihat di gambar ini dari mulai gas ringan C1, C2 ini diukur sampai dengan gas berat C3, C4 dan C5. Jadi cukup canggih gitu ya ini alatnya ini. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai formation gas ya. Jadi ini gas yang terkandung dalam formasi tersebut itu bisa keluar ke lubang bor saudara itu asalnya dari mana saja gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah dari hidrokarbon yang terkandung di formasi tentunya ya, oil and gas. Jadi pada oil itu ada juga sebetulnya sebagian gas yang terlarut, yang ketika saudara melakukan pengeboran, pressure dan temperatur berubah, gas yang terlarut dalam oil itu bisa keluar juga itu ke lubang bor saudara ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa berasal dari gas yang terlarut dalam air. Gas yang terlarut dalam air sama dengan kasus tadi, ketika saudara melakukan pengeboran, terjadi perubahan pressure dan temperatur, gas bisa keluar ke lubang bor saudara gitu ya. Kemudian yang ketiga bisa berasal dari cutting saudara. Jadi dari cutting itu mengandung gasnya, itu ketika saudara melakukan pengeboran itu bisa keluar ke lubang bor saudara. Nah, kalau cutting saja yang ukurannya kecil-kecil mengandung gas, apalagi cavings gitu ya, seperti itu. Itu pasti gasnya lebih banyak dibandingkan dengan cuttings. Nah, kemudian kalau dalam kasus kita punya fault,
vault itu misalnya akan menambah permeability, nah itu tentunya akan memfasilitasi gas untuk keluar lebih banyak ke lubang bor saudara. Jadi itu kurang lebih formation gas itu terkandung dalam unsur-unsur tersebut ya. Ini kita masih di peristilahan-peristilahan saja. Nah kemudian ini ada dua peristilahan mengenai formation gas ini. Yang pertama adalah ketika lumpur itu sedang saudara sirkulasikan, kemudian gas keluar ke lubang bor saudara, itu kita sebut sebagai liberated gas ya. Nah, tapi ketika lumpur sedang tidak saudara sirkulasikan, misalnya saudara sedang menyambung pipa atau pull out of hole, kemudian gas keluar ke lubang bor saudara, itu peristilahannya disebut sebagai produced gas ya. Oke, ini saya bikin familiar dengan peristilahan dulu nih saudara-saudara ya. Oke, ini kemudian ini mengenai liberated gas yang tadi itu, ada peristilahan lagi ya. Jadi untuk liberated gas ini ada dua peristilahan. Yang pertama itu adalah background gas, sering disingkat sebagai BG. Itu adalah gas yang terkandung di shale. Jadi peristilahan untuk gas yang terkandung di shale itu kita sebut sebagai background gas ya. Nah kemudian gas yang terkandung di lapisan saudara yang relatif permeable, misalnya reservoir saudara, itu disebut sebagai gas yang terkandung dalam lapisan tersebut, itu disebut sebagai total gas atau TG. Kadang-kadang beberapa kawan-kawan menyebut juga sebagai peak gas ya. Oke, itu peristilahan. Jadi dibedakan berdasarkan permeability dari lapisan saudara ya. Untuk yang low permeability itu kita sebut sebagai background gas. Untuk yang high permeability itu kita sebut sebagai total gas ya. Oke, kemudian ini tadi liberated gas, sekarang produced gas gitu ya. Jadi produced gas itu saya ingatkan lagi ke saudara, ini ketika sirkulasi lumpur saudara sedang off gitu ya. Gas yang keluar ketika sirkulasi lumpur saudara sedang off. Ini ada dua peristilahan. Jika saudara sedang pull out of hole, kemudian gas keluar, itu disebut sebagai trip gas gitu ya. Ketika saudara sedang nyambung pipa, kemudian gas keluar, itu kita sebut sebagai connection gas ya. Ini saya sangat senang sekali dengan connection gas ini karena ini bisa mempredik overpressure dengan window yang cukup narrow, nanti kita lihat ya. Oke, itu mengenai formation gas, itu yang ingin kita analisis itu yang tadi itu ya, formation gas ya. Jadi gas yang terkandung dalam formasi yang keluar ke lubang bor. Nah, tapi seperti saya jelaskan tadi di awal, ada juga gas yang tidak berasal dari formasi. Ini harus saudara identify sehingga saudara tidak salah menggunakan data gas ya. Jadi ini untuk contaminated gas, ini ada beberapa catatan. Jadi yang pertama, dari mana sih contaminated gas itu berasal? Itu sumber yang pertama itu pokoknya ya tentunya selain dari formasi ya. Misalnya ketika saudara mencampurkan aditif ke sistem lumpur saudara, itu aditifnya mungkin mengandung gas, itu bisa keluar ke lubang bor ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari drilling bit. Dari drilling bit bisa mengandung gas, itu bisa keluar juga ke lubang bor. Kemudian dari turbin tentunya ya bisa mengandung gas. Dan pokoknya sumber-sumber yang lain selain dari formasi itu kita ini kan sebagai contaminated gas ya. Oke, ini kemudian ini saya diskusi dengan beberapa kawan well site geologi saya gitu ya. Ini kadang-kadang gitu ya bisa diamati ketika background gas tiba-tiba naik untuk bukan suatu alasan yang jelas gitu ya. Itu alasan yang jelasnya apa nanti akan kita diskusikan. Jadi jika tiba-tiba background gas naik, wah itu mungkin dari contaminated gas, bukan dari formasi. Jika alasannya tidak jelas tentunya ya, seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah ini kadang-kadang ini kandungan gas tiba-tiba naik ketika kita mencampurkan aditif ke dalam sistem lumpur saudara, misalnya new base oil gitu ya, ya jelas saja gitu ya, karena aditif tersebut, base oil tersebut misalnya mengandung gas, ya bisa keluar. Jadi gas tiba-tiba naik, tapi itu tidak ada urusannya dengan kemunculan over pressure ya, seperti itu. Nah ini kemudian ini yang menarik, ini kata kawan saya yang well site geologis itu, ini kadang-kadang ditandai dengan konsentrasi gas berat yang tiba-tiba bertambah gitu ya, seperti itu. Jadi C4 dan C5 tiba-tiba bertambah.
tanpa alasan yang jelas. Nah, alasan yang jelasnya seperti apa ini yang akan kita diskusikan ya. Itu mungkin jika tiba-tiba bertambah seperti itu mungkin berasal dari contaminated gas ya. Jadi hati-hati, kita tidak bisa menggunakan contaminated gas ini untuk mendetek dan mempredik overpressure. Yang bisa itu hanya formation gas. Jadi kalau saudara ketemu hal-hal yang tadi saya ceritakan, hati-hati, jangan langsung diinferensikan ke kemunculan overpressure ya. Siapa tahu dari aditif begitu, seperti itu sebagai contoh ya. Oke, ini kemudian yang tidak ingin kita analisis juga sehubungan dengan kemunculan overpressure adalah recycled gas ya. Jadi recycled gas ini seperti saya sebutkan tadi di awal, ini adalah gas yang tidak berhasil dibakar gitu, masuk lagi ke lubang bor, kemudian dibaca oleh gas kromatogram gitu ya, seperti itu. Jadi itu harus kita recognize juga, karena ini bisa jadi pitfall gitu ketika kita menganalisis recycled gas untuk kemunculan overpressure, deteksi overpressure gitu ya, seperti itu. Kita harus recognize-nya bagaimana nanti akan kita lihat ya. Jadi ini sedikit gitu ya skematik. Jadi kalau saudara lihat di skematik sini, ini gas yang keluar ke surface ini masuk ke gas line kemudian dibakar seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang ada sebagian gas ini yang masuk ke dalam sistem lumpur saudara. Itu kawan-kawan well site geology sering sebut sebagai gas cut mud ya. Itu kita harus hati-hati, karena kalau terlalu banyak gas yang masuk ke sistem lumpur saudara, itu bisa menurunkan density lumpur saudara, karena density itu adalah bulk density ya. Nah, jadi itu bahayanya apa? Misalnya saudara rencanakan pengeboran dengan density sebesar 1,5 karena overpressure harus dilawan dengan 1,5 misalnya di bawah sana. Nah, tapi karena kebanyakan gas yang masuk ke sistem lumpur saudara, density-nya bisa drop gitu. Density-nya bisa jadi 1,4 misalnya ya. Saudara akan dapat permasalahan jika betul overpressure di sana harus dilawan dengan 1,5 misalnya ya, seperti itu. Jadi gas cut mud atau gas yang kebanyakan terkandung dalam sistem lumpur saudara itu bisa berbahaya untuk pengeboran ya. Oke, ini gambar juga, ini gas ini dibakar tentunya ya, seperti itu yang seperti saya sebutkan tadi. Oke, jadi itu adalah peristilahan. Jadi saya review sedikit. Jadi ada formation gas, ada contaminated gas, kemudian ada recycled gas. Yang ingin kita analisis hanya formation gas sehubungan dengan kemunculan overpressure ya, seperti itu. Nah, sekarang ini saya ingin mendiskusikan dengan saudara jumlah gas yang keluar ke lubang bor saudara itu tergantung dari apa saja ya, gitu ya. Oke, pertama itu tentunya tergantung dari gas yang terkandung dalam formasi. Semakin banyak formasi itu mengandung gas, semakin besar kemungkinan semakin besar gas yang akan keluar ke lubang bor saudara. Itu logis saja saya rasa. Kemudian yang kedua itu adalah porosity dan permeability dari formasi saudara. Semakin porous dan semakin permeable, terutama semakin permeable sebetulnya ya. Semakin permeable lapisan batuan saudara, maka akan semakin banyak gas yang keluar ke lubang bor. Saya rasa logical sekali ya, hal seperti itu. Nah, ini kemudian ini yang cukup penting sehubungan dengan deteksi overpressure adalah differential pressure ya. Jadi gas itu tergantung dari differential pressure juga. Jadi differential pressure, saya ingatkan lagi ke saudara, itu adalah perbedaan tekanan yang diakibatkan oleh lumpur dengan formation pressure. Jadi ini logika simpelnya begini, semakin berat lumpur saudara, itu semakin sedikit gas yang keluar, karena lumpur itu mungkin akan ngeplak, lumpur yang berat itu akan sebagian akan masuk ke formasi saudara, ngeplak pori-pori batuan gitu ya. Nah, tapi semakin ringan lumpur saudara, semakin banyak kemungkinan gas yang akan masuk ke lubang bor saudara ya, seperti itu. Kemudian tergantung dari volume dari batu yang dibor. Jadi misalnya saudara melakukan pengeboran dengan diameter besar dibandingkan dengan diameter kecil, itu tentunya akan mempengaruhi jumlah gas yang keluar ke lubang bor saudara ya. Kemudian mud flow-nya juga itu akan mempengaruhi seberapa banyak gas yang keluar ke lubang bor saudara ya. Nah, yang 5 yang pertama saya jelaskan ini itu adalah untuk jumlah gas yang keluar ke lubang bor saudara yang berasal dari formasi atau formation gas gitu ya. Nah, ini kemudian kalau saudara lihat slide ini ada dua yang paling bawah. Yang pertama itu adalah gas yang keluar ke lubang bor saudara itu jumlahnya itu tergantung dari karakteristik dari mud type, misalnya viscosity-nya, solubility-nya begitu ya.
Nah, ini tentunya ini adalah untuk contaminated gas ya. Ini yang harus kita avoid untuk menganalisis overpressure. Kemudian yang terakhir adalah dari degazing efisiensi. Jadi proses efisiensi bagaimana saudara membuang gas tersebut ya, itu akan mempengaruhi juga jumlah gas tentunya. Nah, ini adalah recycled gas. Ini tentunya yang tidak ingin kita analisis juga untuk mendetek keberadaan overpressure ya. Oke, jadi tergantung dari hal-hal tersebut ya, jumlah gas yang keluar ke lubang bor saudara tersebut. Oke, sekarang setelah saudara paham dengan peristilahan-peristilahan tersebut, sekarang bagaimana kita menggunakan, saya akan mendiskusikan bagaimana kita menggunakan informasi dari gas well drilling, data gas well drilling tersebut untuk mendetek keberadaan overpressure. Ya. Nah, saya ingatkan lagi ke saudara, jadi ini didetek dari konsep mengenai differential pressure. Saya ingatkan lagi ke saudara sekali lagi bahwa differential pressure itu adalah perbedaan antara mud pressure dengan formation pressure. Jadi mud pressure-nya bisa ketika saudara sirkulasikan. Kalau ketika saudara sirkulasikan tentunya mud pressure-nya itu adalah ECD ya. Nah, tapi ketika sirkulasi sedang off, maka mud pressure-nya itu adalah static mud weight ya. Saudara lihat lagi kuliah-kuliah saya sebelumnya. Oke, sekarang saudara perhatikan gambar ini. Jadi saya akan mengilustrasikan di gambar ini bagaimana kita menggunakan data background gas dan total gas untuk mendetek dan mempredik keberadaan overpressure. Oke, katakan ini saudara melakukan pengeboran di titik ini ya. Jadi di atas ini saudara dapat litologi yang didominasi oleh shale. Kemudian setelah itu saudara ketemu dengan reservoir saudara. Reservoirnya katakan reservoir gas. Kemudian di bawah saudara ketemu lagi dengan shale. Jadi itu litologi yang saudara jumpai ketika saudara melakukan pengeboran di titik ini ya. Nah, kemudian ini data ya, garis yang merah ini adalah data gas well drilling saudara gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kondisi pertama jika saudara mempunyai differential pressure yang besar sekali gitu ya. Jadi differential pressure itu saya ingatkan sekali lagi lah, saya ingatkan ya. Itu adalah perbedaan antara mud pressure dengan formation pressure. Jadi ketika differential pressure-nya besar sekali atau saudara melakukan pengeboran dalam kondisi severe overbalance begitu. Ini apa yang terjadi? Ini saudara lihat begitu ya. Jadi pertama ini background gas yang terkandung di shale saudara ini ya. Ini tidak akan menunjukkan kenaikan apa-apa yang bisa kita gunakan untuk mendetek keberadaan overpressure gitu ya. Karena overbalance, jadi lumpurnya mungkin masuk ke formasi, hanya memberikan sedikit kesempatan untuk gas itu keluar ke lubang bor saudara gitu ya. Dan ini yang paling yang paling merugikan ini, misalnya katakan yang ini, yang tadi itu ya, reservoir gas saudara gitu ya. Tadinya saudara mau menggunakan data gas well drilling ini untuk mendetek keberadaan reservoir begitu. Nah, tapi kalau saudara lihat di gambar ini gitu ya, di gas bearing reservoir saja itu ya, total gas atau peak gasnya tidak bisa saudara deteksi. Karena kembali lagi ini karena lumpur saudara ini ngeplak pori-pori batuan sehingga gas dari formasi tidak bisa keluar dengan bebas begitu, seperti itu ya. Jadi itu salah satu bahayanya, bahaya dalam tanda petik gitu ya. Jika saudara melakukan pengeboran dalam kondisi severe overbalance, yaitu saudara tidak bisa mendetek keberadaan reservoir saudara gitu ya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi pada kondisi 2 nih ya? Jadi pada kondisi 2 jika saudara melakukan pengeboran dalam keadaan close to balance. Jadi mud pressure-nya sedikit di atas formation pressure gitu ya, seperti itu. Nah, ini saudara lihat jika saudara punya pengeboran close to balance begitu ya. Ini background gas yang terkandung di shale-nya tidak akan mengalami kenaikan gitu ya, seperti itu, meskipun misalnya di shale yang bawah ini adalah shale yang over pressure begitu ya. Nah, tapi saudara bisa mendetek bisa mendetek keberadaan reservoir saudara dengan kenaikan kandungan total gas gitu ya, seperti itu. Gitu. Jadi saudara bisa mendetek keberadaan reservoir jika saudara melakukan pengeboran dalam kondisi close to balance gitu ya. Nah, ini sekarang kita lihat kondisi 3, apa yang terjadi jika saudara melakukan pengeboran dalam kondisi underbalance, unintentionally underbalance, misalnya seperti itu. Jadi ini saudara lihat, ini background gas gitu ya, background gasnya ini di lapisan katakan shale yang ini normal pressure, kemudian shale yang bawah ini over pressure gitu ya. Ini dengan sangat drastis gitu ya, sangat drastis.
background gasnya mengalami kenaikan gitu ya. Jadi kenaikan background gas itu bisa mencirikan kenaikan perubahan pore pressure isi, misalnya dari hidrostatik ke over pressure jika saudara melakukan pengeboran dalam kondisi yang under balance. Nah, ini biasanya digunakan oleh kawan-kawan well site geologist atau drilling engineer sebagai salah satu parameter untuk menaikkan berat lumpur saudara. Jadi kenaikan background gas ini diobservasi, jika kenaikan background gasnya itu cukup konsisten, maka itu mengindikasikan bahwa saudara melakukan pengeboran dalam kondisi under balance, yang artinya saudara harus menambah berat lumpur saudara, gitu ya. Oke, jadi ini gambar skematik ini saya rasa bisa menjelaskan ke saudara bagaimana mendetek keberadaan overpressure dari background gas dan total gas dengan cara membandingkan secara relatif antara mud pressure dengan formation pressure, ya. Oke, ini ada sedikit kuis, ini saya tinggalkan ke saudara. Kalau saudara mau jawab, silahkan dituliskan di di komentar dari video ini. Ini saudara lihat nih. Jadi ini yang merah ini adalah kandungan gasnya, begitu, seperti itu. Nah, ini saudara lihat nih background gasnya tidak mengalami kenaikan, gitu ya, seperti itu. Nah, tapi di reservoir 1 ini kita punya kenaikan dari total gas, gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa di SEN 2 kita tidak punya total gas, gitu ya. Saya tinggalkan kuis ini untuk saudara berikan di comments dari video ini, ya. Oke, itu dari bagaimana kita mendetek overpressure dari background dan total gas. Sekarang ini yang saya sebutkan ke saudara, saya suka sekali dengan data connection gas, ya. Jadi bagaimana kita mendetek overpressure dari kemunculan connection gas. Jadi ini prinsipnya, nanti kita lihat, ini kita memanfaatkan konsep mengenai ECD, ya. Jadi equivalent circulating density dengan static mud weight, gitu ya. Jadi dengan mengetahui perbedaan tersebut, kita bisa menggunakan data connection gas untuk memprediksi overpressure magnitude malahan nih, ya. Oke, ini saudara perhatikan gambar ini, gitu ya. Katakan ini gambar ini saya ambil dari Glenn Fletcher, ini beliau well site geologist yang sangat experience di total dulu, gitu. Jadi katakan saudara melakukan pengeboran di titik ini, litologinya dapat seperti tadi, ya. Di sini saudara dapat shale, kemudian saudara dapat reservoir, kemudian saudara dapat shale lagi di sini, gitu ya, seperti ini. Nah, katakan di reservoir sini, katakan kita ketahui, gitu ya, misalnya pore pressure-nya itu adalah 1,43 SG equivalent, gitu ya, specific gravity atau gram persisi. Jadi 1,43 equivalent mud weight, gini ya, pore pressure di sand yang di sini, gitu ya. Nah, ketika sedang saudara sirkulasikan lumpur ke lubang bor saudara, begitu ya, seperti itu, katakan bottom hole pressure yang diakibatkan oleh ECD, tentunya karena sirkulasi sedang on, itu adalah 1,5 SG equivalent, gitu ya. Nah, ini artinya apa, gitu ya? Kita punya tekanan di lubang bor saudara 1,5 SG equivalent, sementara saudara punya pore pressure di sini, di sand ini, katakan 1,43 SG equivalent. Jadi saudara punya overbalance di sini, ya, overbalance sebesar 0,07 SG, begitu, seperti itu. Nah, kalau saudara melakukan pengeboran dalam kondisi slight overbalance seperti ini fine, gitu ya. Jadi kita seperti tadi saya tunjukkan, kita tidak akan punya kenaikan dalam total gas mungkin, ya, atau dan background gas, begitu saya rasa seperti itu, ya. Nah, apa yang terjadi jika kita mau nyambung pipa, gitu ya? Jadi kita mau nyambung pipa, sirkulasi kita matikan dulu. Jadi tidak ada pump pressure, begitu, seperti itu. Nah, jika tidak ada pump pressure, maka bottom hole pressure saudara, tekanan di lubang bor saudara itu ekuivalen dengan tekanan yang diakibatkan oleh kolom lumpur saja tanpa tekanan pompa, atau itu kita sebut sebagai static mud weight. Katakan tadi kalau dengan ECD dengan pump pressure itu saudara punya 1,5 SG pressure equivalent, begitu. Ketika pompa lumpur saudara matikan, itu bottom hole pressure-nya drop
katakan jadi 1,4 Sg ekuivalen. Nah, apa yang terjadi? Saudara, tekanan di lubang bor saudara 1,4, sementara reservoir saudara adalah 1,43. Jadi saudara punya slight underbalance. Nah, kalau saudara punya slight underbalance, apa yang terjadi gitu ya? Gas yang terkandung di reservoir sini akan keluar ke lubang bor saudara gitu ya. Jadi ini secara simpelnya, ketika saudara melakukan sirkulasi, saudara punya overbalance, gas tidak keluar. Tapi ketika saudara stop sirkulasi, gas keluar. Itu artinya apa? Itu artinya formation pressure saudara, gitu ya, pore pressure saudara itu mesti berada di antara apa? Di antara static mud weight dan ECD, begitu seperti itu. Jadi biasanya static mud weight dan ECD itu window-nya cukup narrow, tidak terlalu besar. Ini artinya apa? Saudara bisa mengetahui nilai formation pressure di sana tanpa saudara perlu ukur, gitu ya, seperti itu. Tapi hanya memanfaatkan konsep mengenai ECD dan static mud weight. Jadi saya rasa ini informasi yang sangat berharga ini ya, kemunculan connection gas ini. Oke, nah ini kemudian saudara perhatikan gambar ini. Ini signature dari connection gas ini, kalau kita bandingkan dengan total gas, tadi sudah saya jelaskan total gas itu apa. Jadi connection gas itu biasanya ininya itu apa namanya itu bentuknya itu sharp begitu ya. Kalau apa namanya total gas itu relatif ini apa wide begitu seperti itu. Jadi kalau saudara punya gas yang bentuknya itu datanya itu ketika saudara plot data gas terhadap kedalaman bentuknya relatif sharp begitu ya, itu saudara bisa interpretasikan sebagai connection gas ya, seperti itu. Ingat, connection gas ini adalah data-data yang sangat valuable saya rasa ya, karena tanpa perlu kita mengukur formation pressure, kita bisa menginferensikan formation pressure ya. Nah ini kemudian ini saya tampilkan ini contoh yang pernah saya lihat dari South Sumatra Basin. Ini saudara lihat dari mulai kedalaman 3000 gitu ya. Ini oke, saya harus jelaskan dulu gambar ini, maaf. Jadi ini gas saya plot terhadap kedalaman. Jadi gas ini semakin ke kanan semakin besar konsentrasinya, kedalaman semakin ke bawah semakin dalam. Kemudian yang garis apa titik-titik yang hijau ini adalah background gas ya. Yang garis hitam putus-putusnya ini adalah rata-ratanya begitu. Kemudian yang merah-merah ini adalah connection gas ya. Nah ini saudara lihat dari mulai kedalaman 3000 feet sekian, 3000 lah kita sebut ya, 3000 sampai dengan 3850 gitu ya. Ini saudara lihat ini background gas meningkat dengan cukup drastis ya, dari tadinya di sini kemudian meningkat jadi cukup drastis di sini, dan ini disertai dengan kemunculan yang sangat intensif dari apa? Dari connection gas gitu ya. Nah ini mengindikasikan apa? Ini mengindikasikan kita di section yang ini kita punya pemboran dalam kondisi underbalance gitu ya. Saudara cukup beruntung saja mungkin tidak dapat kick di sini karena di sini sequence-nya didominasi oleh shale gitu ya. Jadi ingat, kick itu apa? Kick itu influx fluida dari formasi masuk ke lubang bor. Influx dari liquid itu sebenarnya. Nah untuk liquid bisa masuk ke lubang bor tentunya saudara harus punya apa formasi yang relatif permeable gitu ya. Jadi jika permeability-nya kecil, saudara tidak akan punya liquid yang masuk ke lubang bor, tapi mungkin hanya gas gitu ya. Jika saudara melakukan pengeboran dalam kondisi under balance gitu ya, seperti itu. Jadi cukup beruntung kita tidak dapat kick karena tidak ketemu sand misalnya di sana, tapi ini indikasi yang cukup kuat dari under balance. Dan ini juga sudah diverifikasi dengan kemunculan runtuhan lubang bor yang caving yang sudah saya jelaskan tersebut begitu ya. Nah ini kemudian ketika lumpur dinaikkan dari 3850 sampai dengan TD dari sumur ini saudara lihat ini background gasnya kembali drop ya di sini. Background gasnya kembali drop dan connection gasnya juga sudah jauh sekali berkurang gitu ya. Nah jadi ini apa namanya informasi gas ini informasi yang sangat berharga untuk mendetek keberadaan overpressure dalam kasus sumur ini gitu ya, seperti itu. Nah ini kemudian nih sedikit mengenai recycled gas. Ingat kita harus remove ini ketika kita ingin menganalisis overpressure, ini bisa jadi pitfall gitu ya. Nah jadi recycled gas itu biasanya peaknya itu lebih wide gitu ya, lebih lebar peaknya itu dibandingkan dengan total gas gitu ya, seperti itu. Jadi kalau saudara punya
bentuk gas yang seperti ini, ketika saudara plot data gas terhadap kedalaman, ini jangan serta-merta diasosiasikan dengan sesuatu gitu ya, dengan overpressure, dengan kemunculan gas bearing reservoir misalnya seperti itu. Ini bisa saja ini hanya diakibatkan oleh gas yang tadi yang tidak berhasil digas yang masuk kembali ke lubang bor saudara gitu ya. Jadi kenali dulu patternnya seperti apa gitu ya, pattern dari data sebelum saudara menggunakan data tersebut untuk berbagai keperluan gitu ya, seperti itu. Oke, jadi itu prinsipnya seperti itu, bagaimana kita memanfaatkan data gas well drilling untuk mendetek overpressure. Sekarang saya akan sedikit berikan ke saudara mengenai komposisi dari gas well drilling ini ya. Oke, jadi ini kalau saudara perhatikan slide ini seperti saya sebutkan, ini alatnya cukup canggih, ini gas kromatogram yang digunakan ketika melakukan pengeboran ini. Jadi ini bisa mengukur tipe gas gitu ya, tidak langsung totalnya, tapi tipe gasnya bisa diukur dari mulai C1, C2, C3, C4, C5 sampai dengan C6. C1 metan, C2 etan, saya tidak pernah hafal nih. C1 metan, C2 etan, C3 propan, kemudian C4 itu butan, C5 itu pentan, C6 itu heksan ya, seperti itu. Sulit sekali ini ngapalnya. Tapi saudara harus hafal nih, kalau ujian harus tahu, ini akan saya tanyain nih kalau ujian ya. Nah, ini C1 dan C2 itu dikategorikan sebagai gas ringan. Kemudian dari mulai C3 sampai dengan C6 itu dikategorikan sebagai gas berat ya, seperti itu. Nah, ini yang menarik, ini saya baca bukunya Mochet and Michel gitu ya. Nah, kata beliau itu, ini dalam kondisi normal pressure, katanya biasanya gas yang ringan itu lebih banyak dibandingkan dengan gas yang berat. Ya. Jadi kalau kita bikin rasio C2 dengan C3, C2 itu gas ringan, C3 itu gas yang relatif berat, begitu. Karena gas ringannya lebih besar dibandingkan gas beratnya, maka rasionya akan lebih besar dari 1, gitu ya. Nah, ini yang menarik. Ketika kita masuk ke transition zone into overpressure, begitu, nah ini sering sekali kita mempunyai gas berat yang tiba-tiba bertambah begitu, melebihi gas yang ringan. Ini kadang-kadang kawan-kawan suka ini, kawan-kawan saya itu suka, saya ngobrol dengan kawan-kawan saya geologi saya, wah itu alatnya aja salah, katanya seperti itu. Nah, tapi dalam beberapa kasus ada itu, ketika masuk ke zona yang overpressure, Mochet and Michel mengamati itu, kawan saya juga mengamati itu. Ketika gas yang berat lebih banyak dibandingkan gas yang ringan, itu adalah ketika kita masuk ke transition zone into overpressure, begitu, seperti itu ya. Jadi artinya apa? Artinya rasio C2 kalau kita bandingkan dengan C3-nya akan jatuh di bawah 1 gitu ya, karena C3-nya lebih besar dibandingkan dengan C2. Nah, ini kenapa? Ini sampai dengan sekarang saya belum menemukan jawaban yang memuaskan. Beberapa hipotesis sih saya punya gitu ya, tapi saya belum ketemu jawaban yang memuaskan. Ini masih academic questions. Saya tinggalkan nih ke saudara yang ingin mengerjakan tesis atau disertasi overpressure untuk menjawab permasalahan science question ini. Saya rasa ini science question ya, seperti itu. Oke, ini kemudian sedikit mengenai rasio ya. Kalau disebut wetness itu apa? Wetness itu adalah C2 dijumlahkan sampai dengan C5 dibagi dengan C1 dijumlahkan sampai dengan C5. Kalau mau dinyatakan dalam percentage ya dikalikan aja 100% gitu ya. Itu adalah wetness. Kemudian yang disebut balance itu apa? Balance ini kalau saudara lihat di equationnya ini adalah C1 plus C2 atau gas ringan dibagi dengan C3 ditambah C4 ditambah C5 atau gas berat. Jadi ini balance ini adalah perbandingan antara gas ringan dengan gas berat gitu ya. Kemudian karakter, yang dinamakan karakter itu apa? Karakter mah yang berat-berat nih yang dibandingkan ya. Jadi ini kalau saudara lihat di sini karakter itu adalah C4 ditambah C5 itu gas berat dibagi dengan C3 gas berat juga ya. Nah, ini belum ada orang yang meneliti bagaimana hubungan antara rasio-rasio ini dengan kemunculan overpressure. Ini academic questions juga gitu ya. Saya tinggalkan ke saudara-saudara yang sedang tesis dan disertasi untuk menjawab academic question sehubungan dengan rasio gas relatif terhadap kemunculan overpressure ya, seperti itu. Oke, tadi itu adalah bagaimana kita memanfaatkan data gas while drilling untuk mendetek overpressure. Nah, ini adalah satu materi lagi yang terakhir mengenai while drilling detection and prediction, yaitu mengenai LWD dan VSP. Jadi LWD ini adalah logging while drilling, jadi sangat umum sekali kita dalam
pengeboran sekarang ini, di saat kita melakukan pengeboran, kita juga mengambil data logging gitu ya, seperti itu. Nah, itu bisa kita gunakan juga untuk mendetek dan mempredik overpressure di saat melakukan pengeboran gitu ya. Kemudian dalam beberapa occasion seperti saya sebutkan, lookahead VSP itu bisa tersedia dan itu bisa kita gunakan juga untuk mendetek dan mempredik keberadaan overpressure gitu ya. Nah, dalam kasus LWD atau logging while drilling, itu biasa disingkat LWD gitu ya, itu kita sangat umum sekali mempunyai data gamma ray dan resistivity gitu ya. Data gamma ray itu bisa kita gunakan untuk memisahkan litologi shale dengan selain shale gitu ya. Nah, karena overpressure hanya bisa dianalisis atau nanti diestimasi itu hanya di litologi shale gitu ya. Jadi gamma ray bisa kita manfaatkan untuk itu. Resistivity bisa kita manfaatkan untuk mendetek keberadaan overpressure ketika kita punya deflection ke arah low resistivity. Ini akan kita diskusikan lebih lanjut di di postmortem pressure analysis di minggu berikut ya gitu ya, seperti itu. Oke, kita lihat saja misalnya ini gitu ya, mengenai data LWD kita bisa punya data resistivity. Kebetulan kalau di sini kita punya juga data sonic begitu dan data density gitu ya. Jadi misalnya seperti ini gitu ya, kita punya deflection resistivity ke arah low resistivity, itu mencirikan kita masuk ke zona yang over pressure gitu ya. Nah, ini kebetulan nih ke low resistivity ini sangat coincide sekali dengan kemunculan low velocity atau high sonic gitu ya. Dan juga density-nya juga kebetulan drop ke arah low density. Jadi ini semua data ini firm menunjukkan kita punya over pressure gitu ya. Nah, ini akan kita diskusikan lebih lanjut ketika kita mendiskusikan postmortem analysis ya. Nah, ini yang menarik ini mengenai lookahead VSP. Jadi lookahead vertical seismic profiling ini katakan seperti ini. Kita melakukan pengeboran sampai dengan kedalaman 3000 misalnya ya, atau dalam kasus ini kita melakukan sampai dengan sekitar 3800 gitu ya, di sini nih di gambar ini. Kita melakukan pengeboran sampai 3800. Nah, kita tidak yakin lagi nih di bawah 3800 kita akan ketemu lapisan apa begitu ya, atau kita akan ketemu yang overpressure atau tidak, karena ini sangat krusial sekali misalnya seperti itu ya. Nah, kita bisa request mengenai lookahead VSP. Jadi seismik di lubang bor untuk mengetahui kira-kira karakter seismic velocity-nya di bawah titik terakhir ini seperti apa gitu ya, seperti itu. Jadi ini katakan ini lookahead VSP-nya, data lookahead VSP-nya, seismic velocity-nya, ini garis yang ini nih ya. Itu adalah lookahead VSP-nya. Kemudian ini yang hitam ini adalah velocity yang kita dapatkan dari sonic gitu ya, seperti itu. Atau transit time, sonic transit time. Kemudian ini lookahead VSP-nya, seismic velocity-nya sudah kita convert ke dalam sonic dengan diseperkan gitu ya, seperti itu. Nah, ini kalau saudara lihat, ini yang garis yang biru ini mencirikan mengenai normal compaction trend di sumur ini. Saudara lihat normal compaction trend yang di generate dari data sonic ini menunjukkan ke bawah ini sonicnya semakin, transit time-nya semakin kecil atau velocity-nya semakin besar, yang mencirikan kita punya normal compaction. Nah, data ini lookahead VSP ini saudara lihat di sini, ini mencirikan deflection ke arah low velocity atau high transit time. Jadi ini ketika pemboran dilanjutkan ke bawah, saudara akan ketemu yang lapisan yang over pressure gitu ya. Jadi lookahead VSP kalau kita belum yakin dan kemunculan over pressure itu cukup krusial, misalnya seperti itu, atau saudara mau nyari karbonat build up yang belum terlalu yakin ada di kedalaman berapa, saudara bisa request untuk dilakukan survei lookahead VSP, dan datanya bisa saudara gunakan untuk mendetek keberadaan over pressure dengan prinsip yang sama yang seperti saya jelaskan di kuliah-kuliah sebelumnya, yaitu jika saudara punya deflection ke arah low velocity atau high transit time, itu mencirikan saudara masuk ke zona yang over pressure ya, seperti itu. Oke, jadi saya rasa itu saja kuliah kita pada minggu ini. Jadi saya sudah membereskan mengenai pre-drill detection and prediction, kemudian while drilling detection and prediction. Di kesempatan berikutnya saya akan masuk ke postmortem overpressure analysis ya. Jika saudara punya pertanyaan, seperti biasa silahkan dituliskan di komentar dari video ini. Insya Allah akan saya jawab. Tentunya jika saya bisa jawab seperti biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.